Job training and courage. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan lanjut merangkum film Rocky Balboa, di mana pada kali ini film menceritakan kisah hidup Rocky pasca meninggalnya sang istri, dan kini Rocky memiliki sebuah restoran yang dulu ia rintis bersama istri tercinta. Di tengah-tengah kedamaian hidupnya, lagi-lagi masyarakat terutama fans tinju masih saja membandingkan dirinya dengan pemegang gelar juara dunia tinju saat ini, yaitu pria muda bernama Dixon. Dan bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa langsung klik linknya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Diawali dengan menunjukkan pertandingan tinju yang merebutkan gelar juara dunia, dan pertandingan ini dimenangi oleh pria bernama Dixon. Kemudian scene berganti ke pemeran utama, yaitu Rocky Balboa. Ia kini hanya tinggal bersama temannya, yaitu Paul. Istri Rocky diketahui meninggal akibat penyakit kanker yang ia derita. Dan setiap harinya, Rocky selalu mengunjungi makam istri tercinta ditemani oleh Paul. Kemudian, Rocky mengunjungi tempat kerja anaknya yang kini telah beranjak dewasa. Nampak hubungan antara keduanya kurang harmonis. Anak Rocky bekerja di sebuah perusahaan dan tidak mengikuti jalan ayahnya yang menjadi seorang petinju. Rocky menginginkan anaknya untuk mampir ke restoran miliknya nanti malam. Akan tetapi, dikarenakan kesibukannya, anak Rocky menolak ajakannya, yang tentu saja itu sedikit membuat Rocky sedih. Setelah itu, Rocky pergi ke pasar untuk memenuhi persediaan bahan makanan di restorannya. Restoran Rocky bernama Adrian Restoran, dan di restorannya dipenuhi dengan foto-foto ketika Rocky masih aktif dalam dunia tinju. Rocky selalu menyambut customernya dengan hangat setiap saat. Kemudian, Rocky pergi ke tempat-tempat bersejarah untuk dirinya dan Adrian, mulai dari pet shop tempat dulu Adrian bekerja, rumah Rocky dulu, dan tempat ice skating yang menjadi tempat pertama kali Rocky dan Adrian berkencan. Rocky tidak pergi sendirian, melainkan selalu ditemani oleh Paul di sisinya. Nampak Paul selalu memberikan support kepada sahabatnya. Kemudian, Rocky pergi ke sebuah bar untuk menghibur diri, dan terkuak fakta bahwa pelayan dari bar tersebut adalah seorang gadis yang diselamatkan oleh Rocky agar gadis itu terhindar dari pergaulan yang kotor pada saat film Rocky pertama, dan gadis itu bernama Mary. Rocky menawarkan tumpangan kepada Mary dan Mary menerima tawaran dari Rocky. Namun, ketika mereka ingin pulang, beberapa anak muda meledek Mary sebagai pelacur yang menemani Rocky. Karena kesal, Rocky menghampiri mereka dan memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Sesampainya di rumah Mary, mereka berdua mengobrol tentang keadaan lingkungan sekitar mereka. Dan diketahui Mary memiliki anak bernama Steve, dan karena melihat kehidupan Mary yang saat ini sedikit terpuruk, Rocky memberikan pekerjaan paruh waktu untuk anak Mary di restoran miliknya dan mengundang mereka untuk makan malam.
Scene berganti kepada Dixon yang pergi mengunjungi pelatihnya pada saat ia memulai karir profesional di dunia tinju. Dixon bercerita bahwa setelah ia meraih gelar sebagai juara dunia, hidupnya kini terasa sangat hampa. Pelatih Dixon memberitahu bahwa Dixon harus mencari tantangan yang lebih dan mencari seorang lawan yang lebih tangguh untuk dirinya agar Dixon dapat membuktikan kepada dirinya sendiri. Kembali ke Rocky yang sedang berada di restorannya. Resepsionis Rocky berkata bahwa ia kedatangan seorang tamu. Dan ternyata itu adalah Mary dan anaknya yang datang memenuhi undangan dari Rocky. Sedangkan di televisi, kini sedang disiarkan pertandingan antara Rocky dan Dixon dengan menggunakan sebuah animasi. Dan dari animasi tersebut bahwa Dixon kalah melawan Rocky pada saat masa jayanya. Dan hal itu ternyata ditonton oleh anak Rocky dan teman-temannya. Nampak raut wajah yang tidak suka dari anak Rocky karena ia merasa belum bisa lepas dari bayang-bayang sang ayah. Dan hal itu juga ditonton oleh Dixon yang membuat ia sangat kesal. Ditambah lagi komentator yang berada dalam televisi tersebut terus mengolok-olok Dixon bahwa kini Dixon hanya melawan petinju yang lemah, berbeda dengan apa yang dilawan oleh Rocky pada zamannya. Sedangkan di sisi Rocky, ia mengantar Mary dan anaknya pulang. Rocky sekali lagi mengajak Steve untuk dapat kerja paruh waktu di restorannya. Keesokan harinya, Rocky dan Steve pergi ke sebuah penangkaran anjing. Mereka mencari anjing untuk Rocky, dan setelah itu Steve pergi bekerja di restoran milik Rocky. Tiba-tiba, Paul memasuki restoran Rocky dan menyetel televisi. Ia menonton ulang pertandingan antara Rocky dan Dixon melalui animasi. Namun, komentator di televisi kali ini malah mengejek Rocky yang menurutnya Rocky terlalu dibesar-besarkan oleh para fans. Rocky yang menonton hal tersebut seketika terdiam dan termenung. Dan karena hal itu, Rocky pergi menemui anaknya dan berkata bahwa ia akan kembali ke ring tinju amatir untuk mengisi hari-harinya. Tentu saja anak Rocky menolak kemauan sang ayah karena anak Rocky kini sedang di masa-masa di mana ia merasa bahwa ia tidak dapat berkembang dikarenakan nama sang ayah yang begitu besar. Akan tetapi, meskipun anaknya menolak, Rocky tetap akan melakukan apa yang ia mau. Rocky juga pergi menemui Paul dan mengatakan hal yang sama kepada Paul. Sontak itu membuat Paul sedikit kaget, namun Paul mengerti apa yang akan Rocky lakukan karena menurut Paul, seekor monster yang berada di dalam diri Rocky masih terus-menerus berontak. Dan Rocky pun berterima kasih kepada Paul karena ia telah mengerti akan dirinya. Bye, Paul. Take care, Rocco. Singkat cerita, Rocky mengajukan izin kepada pihak komisi atlet agar ia dapat kembali bertanding di ring tinju. Rocky lolos dalam tes kesehatan, namun pihak komisi atlet tetap menolak pengajuan Rocky karena umur Rocky kini yang telah memasuki usia senja. Mendengar hal itu, Rocky sangat marah karena menurutnya mengapa dilakukan tes kesehatan bila tetap ditolak. Dan Rocky juga merasa para komisi tak memenuhi hak Rocky untuk bahagia. Mendengar penjelasan dari Rocky, para petinggi pun mengeluarkan izin kepada Rocky untuk dapat kembali ke ring tinju. Sedangkan di sisi Dixon, ia sedang dibujuk oleh manajernya agar mau bertanding dengan Rocky yang baru saja mendapatkan izinnya kembali. Pada awalnya, Dixon tak mau melakukan hal tersebut. Namun, dengan sedikit bujukan dari manajernya, Dixon pun mau melawan Rocky dalam laga eksebisi dan tidak merebutkan apapun.
Kembali ke Rocky. Kini ia sedang menghampiri Mary dan menawarkan pekerjaan kepada Mary untuk mengisi posisi resepsionis karena resepsionis Rocky yang dulu sedang ambil cuti hamil. Pada awalnya, Mary menolak tawaran dari Rocky karena ia merasa tidak pantas menjadi seorang resepsionis. Namun, Rocky terus-menerus membujuk Mary agar ia mau menerima tawaran dari Rocky. Dan tentu saja, akhirnya Mary mau menerima tawaran dari Rocky. Sedangkan Paul, ia menerima sebuah musibah bahwa ia dipecat dari tempat kerjanya. Paul yang marah meluapkan emosinya dengan pergi ke restoran Rocky untuk mabuk dan menenangkan diri. Rocky pun menghampiri Paul dan di saat itu Paul kembali menyemangati Rocky agar Rocky berhasil mengalahkan monster yang ada dalam diri Rocky agar Rocky dapat hidup dengan tenang. Dan tak selang lama, Rocky diberitahu oleh Mary bahwa ia kedatangan manajer Dixon yang datang ke restorannya. Tanpa basa-basi, manajer Dixon segera menawarkan pertarungan kepada Rocky. Rocky tentu saja kaget karena ia memperjuangkan izin bertarungnya hanya untuk kembali ke ring tinju amatir, bukan untuk melawan Dixon. Namun, Rocky belum mau menjawabnya sekarang dan akan berpikir terlebih dahulu. Rocky kini sedang mengantar pulang Mary ke rumahnya. Sebelum Mary turun, Rocky curhat kepada Mary perihal tawaran dari manajer Dixon. Ia ragu untuk menerima tawaran tersebut. Namun di sini Mary hanya memberi semangat kepada Rocky dan berkata bahwa seorang petarung memang seharusnya bertarung. Mendengar perkataan itu, Rocky segera memutuskan bahwa ia akan menerima tawaran tersebut. Look, I know I usually don't say a lot. Fighters fight. Singkat cerita, Rocky dan Dixon mengadakan sebuah konferensi pers untuk mengumumkan pertarungan mereka ke publik. Dan hal itu dilihat oleh anak Rocky yang menontonnya dari televisi. Setelah itu, anak Rocky segera menghampiri Rocky yang sedang berada di restorannya. Mereka berdua mengobrol empat mata untuk membicarakan keputusan dari Rocky. Anak Rocky mencurahkan semuanya dan ia menginginkan ayahnya untuk membatalkan pertandingannya karena ia merasa lelah selalu berada di bawah bayang-bayang ayahnya. Rocky menasihati anaknya dan berkata bahwa ketika anaknya lahir, Rocky merasa sangat bangga kepadanya dan ia yakin bahwa anaknya akan menjadi yang terbaik. Dan untuk saat ini, cobalah untuk menjadi dirinya sendiri dan jangan mendengarkan perkataan orang lain. Tidak peduli betapa kerasnya dunia meninjunya, yang terpenting adalah seberapa keras dan banyak kamu dipukul, tetapi kamu tetap terus bergerak maju. Dan setelah itu, Rocky pergi meninggalkan anaknya dengan raut muka yang sedikit kecewa. It's about how hard you can get what you're worth, but you gotta be willing to take the cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Don't forget to visit your mother. Keesokan harinya, Rocky sedang mengunjungi makam Adrian dan tak selang lama anaknya datang. Anak Rocky berkata bahwa ia telah keluar dari pekerjaannya saat ini dan akan menjadi apa yang ia mau. Dan untuk saat ini, anak Rocky hanya mau menemani Rocky untuk mengalahkan Dixon. Right now, I'd rather be with you. Rocky pun memulai latihannya dan ia dibantu oleh Duke untuk berlatih. Sehari sebelum pertandingan, Dixon menghampiri Rocky dan berkata bahwa ia tak segan-segan untuk menghajar Rocky jika Rocky terlalu meninju dirinya dengan keras. Sontak itu membuat Rocky kaget dan ia berkata
bahwa ia akan bertanding dengan serius besok. Yo, ain't you a little scared? I don't get scared. Dan pada malam hari, Rocky dihampiri oleh Mary. Mary berterima kasih kepada Rocky karena Rocky telah membantu banyak dirinya dan anaknya. Mary juga memberikan foto Adrian untuk menyemangati Rocky. We're at the Mandalay Bay Event Center in Las Vegas, Nevada. Hari pertandingan Rocky melawan Dixon pun tiba. Rocky kini sedang melakukan ritualnya dengan dibantu oleh Spider Rico atau lawan Rocky pada tinju jalanan di film pertama. Rocky memasuki ring tinju dan para penonton terus meneriaki namanya dan menyambut atas kembalinya Rocky ke atas ring tinju setelah lama pensiun. They don't care at all. This is about his pride and How you doing? proud. Dixon kini telah memasuki ring tinju. Mike Tyson rolling out. Facing the line, Dixon. Introducing first, heading out of the two-time heavyweight, Rocky. Undefeated heavyweight champion. Come on. Enjoy the ride. Champ is not a surprise. Bloody kid, glad you can make it. One Pertandingan pun dimulai. Dixon berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke diri Rocky dan nampak Rocky telah kehilangan kecepatannya. Namun ia berhasil mendaratkan pukulan telak ke muka Dixon. Namun Dixon segera membalas pukulan tersebut. Ronde pertama pun selesai. Paul dan anak Rocky terus-menerus memotivasi Rocky, sedangkan di sisi Dixon, pelatihnya memberikan arahan untuk bertanding serius karena Rocky datang untuk bertanding bukan untuk bersenang-senang. Ronde kedua pun dimulai. Dixon berhasil membuat Rocky terjatuh 2 kali, namun tentu saja Rocky berhasil bangkit dan ia berhasil mengembalikan keadaan dan membuat Dixon cedera. comes right back to try to finish it. Balboa almost left hands and down goes Balboa. Balboa comes back. Dixon with brutal left hand shot. Dixon going to work to the body. Huge right hook. Champion down. You heard him, Rocky! Balboa is thinking knockout in front of the ropes as round 2 comes to a close. Ronde kedua pun selesai. Para penonton bersorak dengan gembira. Dixon mengalami patah pada lengannya dan pelatihnya menyuntikkan penghilang rasa sakit agar Dixon tak merasakan sakit pada lengannya. Di sisi Rocky, ia terus-menerus mendapatkan motivasi dari timnya. Ronde-ronde selanjutnya berjalan dengan sangat panas. Sampailah mereka ke ronde terakhir. Dixon berhasil mendapatkan tinjuan telak ke arah Rocky dan membuatnya terjatuh. Namun Rocky mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk kembali bangkit, dan benar saja Rocky bangkit dan menghiraukan rasa sakitnya dan segera menghajar Dixon. Rocky's ancestors must have felt that one. Pertandingan pun selesai. Para penonton meneriaki nama Rocky meskipun hasilnya dimenangi oleh Dixon dengan angka. Rocky dan Dixon saling berpelukan dan saling menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Defeated the heavyweight champion of the world. Film pun ditutup dengan Rocky yang mengunjungi makam istrinya.
Film pun selesai. Yo, Adrian, we did it. Film yang sangat emosional, terutama atas kematian Adrian, nampak itu menjadi pukulan yang sangat telak untuk Rocky. Karena Adrian selama ini terus berada di sisi Rocky dan hanya Adrianlah yang dapat mengerti Rocky. Namun, kini Rocky sangat kehilangan sosok Adrian dalam hidupnya. Rocky menunjukkan bahwa ia berhasil melewati masa sedihnya dan terus melanjutkan hidupnya meskipun kali ini ia tidak ditemani oleh Adrian. Dan banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari film ini, terutama dari pesan yang disampaikan dari Rocky untuk anaknya, yaitu untuk menjadi diri sendiri dan hiraukan perkataan orang lain. Karena untuk meraih kesuksesan, kita harus terus berjuang dan terus bangkit meskipun kita terus dihantam oleh kerasnya dunia. Film ini adalah seri terakhir dari film Rocky, namun perjalanan hidup Rocky tidak berhenti sampai sini. Karena Rocky harus kembali ke ring tinju, namun bukan sebagai petinju, melainkan sebagai seorang pelatih untuk anak dari sahabatnya, yaitu Apollo Creed. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam The Italian Stallion.